Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, kita lihat ya di sini untuk update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya setelah kemarin naik cukup lumayan. Di mana penurunannya hari ini di 2% dan tentu saja ini adalah efek ataupun kontribusi dari Bitcoin dan juga para rival-rivalnya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan yang cukup lumayan di 3,17% guys. Disusul oleh Ethereum di 2,6%, kemudian BNB juga turun di 3,6%, XRP di 3,48%, kemudian Cardano di 4%, Dogecoin di 5%, Solana 4%, Tron di 3%, Litecoin di 6% ya. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata untuk pergerakan harga dari altcoin ini tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin guys, dan terlihat ya penurunannya ini antara 2-3% guys. Kemudian kalau kita lihat ya dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri, terlihat di sini untuk close candle kemarin ya sempat naik terus turun dan close candlenya hari ini merah guys. Dan ini mengindikasikan adanya penjualan yang cukup masif ya yang dilakukan para investor. Dan untuk sebab kenapa ini turunnya cukup lumayan, kita masih belum mendapatkan informasi yang cukup pasti. Tapi kalau menurut saya pribadi kemungkinan ini adalah efek dari perilaku pasar yang secara normal ya, karena sudah terlihat kemarin adanya kenaikan yang cukup lumayan dan ada indikasi juga ya mungkin orang-orang yang mengambil posisi di sini waktu kemarin DCA ya kemudian naik cukup tinggi ya dan menyentuh di harga ataupun di posisi MA20 time frame daily-nya, mereka mengambil profit di sini guys atau taking profit ya, sehingga mengakibatkan FOMO terhadap beberapa investor lain yang juga mengambil profit di area sini guys, sehingga terjadi penurunan yang cukup lumayan guys. Atau mungkin juga karena adanya sentimen negatif ya, karena MicroStrategy kemarin yang sudah membeli lagi ya untuk Bitcoin-nya dan sedikit banyak mungkin ada sedikit kekhawatiran ya dari para investor juga, karena dengan kepemilikan Bitcoin yang semakin banyak yang dimiliki oleh MicroStrategy ini sedikit memberikan was-was ya ataupun kekhawatiran jika saja nanti MicroStrategy ini melakukan taking profit juga ya, sehingga ada sedikit tekanan jual yang cukup lumayan guys. Dan mungkin ada beberapa informasi lagi yang mungkin juga berpengaruh terhadap pergerakan Bitcoin hari ini. Oke, kita mulai saja ya untuk informasi yang pertama guys. Kita lansir dari harian CoinDesk, di mana di sini diinformasikan ya bahwa pendapatan untuk kripto di Robinhood ya ini turun 18% secara berurutan menjadi 31 juta dolar di kuartal kedua ini guys. Jadi pada bulan Juni platform perdagangan mengakhiri dukungan untuk semua token yang disebut sebagai sekuritas ya dalam tuntutan hukum SEC terhadap pertukaran kripto Binance dan juga Coinbase. Platform perdagangan online Robinhood dengan kode sahamnya HOOD ya melaporkan pendapatan perdagangan kripto sebesar 31 juta dolar ya pada kuartal kedua, turun 18% dari 38 juta dolar pada kuartal pertama menurut rilisan pendapatan terbarunya guys. Jadi angka pendapatan perdagangan kripto sebesar 31 juta dolar di kuartal kedua adalah 16% dari 193 juta dolar pendapatan perdagangan di semua kategori yang mengalami penurunan berurutan sebesar 7% guys. Perusahaan juga melaporkan memiliki 11,5 juta dolar aset kripto yang disimpan, jumlah yang sama dengan yang dimiliki pada akhir kuartal pertama guys. Pada bulan Juni, Robinhood mengakhiri dukungan untuk semua token yang disebut sebagai sekuritas dalam tuntutan hukum SEC terhadap pertukaran kripto Binance dan juga Coinbase. Token-token tersebut ya adalah Cardano, Polygon, Solana, dan beberapa token yang lain guys. Platform perdagangan saat ini menawarkan perdagangan untuk 15 mata uang kripto yang berbeda termasuk Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan juga Avalanche. Secara keseluruhan untuk kuartal kedua, Robinhood melaporkan laba per saham sebesar 0,03 dolar atas pendapatan sebesar 486 juta dolar. Lebih tinggi dari estimasi analisis yang memperkirakan kerugian sebesar 0,01 per saham atas pendapatan sebesar 473 juta dolar guys. Harga saham Robinhood yang naik 54% tahun ini turun di 7,5% yang menjadi 11,5 dolar pada perdagangan setelah jam kerja hari Rabu kemarin guys. Dan apakah ini menjadi salah satu penyebab ya kenapa Bitcoin turun juga bisa diasumsikan guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari harian Benzinga, di mana di sini diinformasikan ya bahwa masuknya Google Cloud ke dalam jaringan Celo. Celo ini adalah salah satu blockchain layer 1 ya, menandakan adopsi teknologi blockchain guys.
Jadi Google Cloud kini bergabung dengan kelompok validator yang beragam termasuk Dutch Telecom dan juga Impact Market dalam memvalidasi platform Celo. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas ya untuk meningkatkan teknologi blockchain untuk adopsi arus utama guys. Baru-baru ini ya komunitas dari Celo blockchain ini memilih untuk beralih dari blockchain layer 1 independen ke solusi layer 2 Ethereum di Ethereum USD guys. Untuk memfasilitasi transisi ini, C Labs akan menggunakan blockchain Node Engine dari Google Cloud, sebuah layanan hosting Node yang dikelola secara penuh. Layanan ini akan menyederhanakan ya operasi Node untuk peserta di jaringan Celo blockchain dan memastikan relay transaksi yang andal dan juga aman guys. Ekosistem dari Celo blockchain saat ini mencakup lebih dari 1000 project di lebih dari 150 negara guys. Di antaranya adalah aplikasi terdesentralisasi seperti distributor pendapatan dasar universal atau UBI, GAT, Dollar, dan mata uang inklusi komunitas atau CIC di Grassroots Economics. Sociel Casador, kepala pertumbuhan ekosistem Celo, memuji ya kemitraan ini dengan menyatakan bahwa Google Cloud dan juga Celo Foundation memiliki misi yang sama ya untuk memanfaatkan teknologi blockchain dan inovasi untuk meningkatkan solusi berkelanjutan ya bagi masyarakat dan juga planet ini guys. Direktur Google Cloud yaitu Carlos Arena menggemakan sentimen ini dengan menyatakan di Google Cloud kami fokus untuk memperkuat ekosistem Web3 dengan menawarkan kepada para pendiri dan juga pengembang alat yang mereka butuhkan untuk mengembangkan aplikasi mereka. Celo Foundation terus menjadi mitra pendiri dalam program startup Web3 Google Cloud yang baru yang menawarkan hingga $200.000 ya dalam bentuk kredit Google Cloud selama 2 tahun dan hibah hingga $1 juta yang dialokasikan oleh Celo Foundation untuk proyek-proyek berbasis misi di masa depan. Kemitraan antara Google Cloud dan juga Celo pada awalnya ditujukan untuk mendukung startup yang berfokus pada keberlanjutan di ekosistem Celo dengan infrastruktur cloud untuk membangun dan meningkatkan aplikasi Web3 guys. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh Celo blockchain ini dan kita tunggu aja ya kejutan-kejutan apa lagi yang akan dilakukan di Google ya khususnya untuk Google Cloud ini karena cukup menarik guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari harian News BTC ya, dimana di sini diinformasikan bahwa exchange KuCoin ya, ini menutup untuk pool penambangan Bitcoin dan juga Litecoin di tengah gejolak pasar guys. Jadi KuCoin mendesak pengguna untuk mencadangkan catatan penambangan. Selama penangguhan, pengguna akan tetap memiliki akses dan kontrol penuh ya untuk aset mereka dan semua penawaran KuCoin lainnya akan tetap beroperasi seperti biasa. Namun, pengguna yang terlibat penambangan mata uang kripto disarankan untuk mengalihkan penambangan Bitcoin dan juga Litecoin mereka ya ke dalam pool penambangan alternatif sebelum batas waktu untuk memastikan ya penghasilan ini tidak terganggu guys. Jadi KuCoin juga menyarankan pengguna untuk mencadangkan dan juga menyimpan catatan penambangan mereka dan data terkait sebelum 27 Agustus 2023 karena kegagalan untuk bermigrasi ya ke kolam ataupun pool penambangan alternatif dalam jangka waktu yang ditentukan ini dapat mempengaruhi pendapatan ataupun reward dari penambangan mereka. Namun demikian ya, KuCoin Pool tidak akan bertanggung jawab atas potensi kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh kegagalan pengguna untuk bermigrasi ke pool alternatif. Penghentian sementara pool penambangan KuCoin dapat menyebabkan beberapa gangguan di pasar kripto guys, karena penambangan memainkan peran penting dalam ekosistem. Meskipun demikian ya, perlu dicatat bahwa KuCoin hanyalah salah satu bursa dan penangguhannya mungkin tidak berdampak signifikan pada pasar secara keseluruhan. KuCoin telah meyakinkan para penggunanya bahwa penangguhan ini bersifat sementara guys, dan perusahaan sedang mengerjakan strategi baru untuk layanan mining poolnya guys. Perusahaan juga menekankan bahwa keamanan dan juga integritas aset pengguna tetap menjadi prioritas utama dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dana pengguna. Litecoin adalah salah satu mata uang kripto tertua dan terpopuler dan telah menyelesaikan halving reward blok ketiganya ya pada ketinggian blok di 2,5 juta seperti yang dilaporkan oleh Colin Wu, dan peristiwa halving ini telah memotong hadiah penambangan ya menjadi setengahnya guys, dari 12,5 Litecoin menjadi 6,25 Litecoin sebagai bagian dari kebijakan moneter deflasi mata uang kripto guys. Harga Litecoin saat ini adalah di $89,12 ya, yang menunjukkan penurunan di 3,8% selama 24 jam terakhir ini guys, dan penurunan 10% selama 6 bulan terakhir ini.
Penurunan harga ini mungkin terkait ya dengan ketidakpastian pasar seputar peristiwa halving serta kondisi pasar yang lebih luas guys. Terlepas dari penurunan harga jangka pendek ini ya, banyak analis tetap optimis tentang prospek jangka panjang untuk Litecoin ini dan pasar mata uang kripto secara keseluruhan. Peristiwa halving dipandang sebagai perkembangan positif yang menyoroti pematangan industri yang sedang berlangsung dan meningkatnya pengakuan mata uang kripto sebagai kelas aset yang sah guys. Litecoin memiliki komunitas yang kuat ya dan tim pengembangan yang terdedikasi yang terus bekerja untuk meningkatkan teknologi dan juga memperluas kasus penggunaan cryptocurrency ini. Dan peristiwa halving ini diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Litecoin sebagai mata uang kripto terkemuka dan berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjangnya guys. Jadi kita tunggu aja guys apakah dengan KuCoin yang menutup untuk pool penambangan Bitcoin dan juga Litecoin ini akan berpengaruh terhadap kripto, khususnya dalam hal ini adalah Bitcoin ya, dan terlihat adanya sedikit volatile ya semalam. Mungkin ada hubungannya juga dengan KuCoin ini. Dan Litecoin pun juga terkena dampaknya ya dari kebijakan dari KuCoin ini guys. Kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Crypto Globe ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Binance akhirnya terus membakar ya ataupun melanjutkan untuk burning untuk token Luncy-nya atau Luna Classic, menghapus 1,4 miliar di putaran terakhir guys. Jadi platform perdagangan mata uang kripto terkemuka Binance baru-baru ini telah membakar 1,4 miliar token ekosistem Terra Classic dalam putaran ke-12 yang secara efektif menghapus sejumlah besar token dari peredaran. Jumlah kumulatif token Luncy yang dibakar ya oleh Binance sekarang mendekati angka 37 miliar, sementara komunitas mata uang kripto ini telah menghancurkan lebih dari 70 miliar token secara keseluruhan guys. Pembakaran Binance baru-baru ini terjadi setelah transaksi serupa pada bulan Juli di mana Binance mentransfer 2,6 miliar token Luncy ke alamat pembakaran yang secara efektif menghapusnya dari peredaran, dan transaksi tersebut menimbulkan biaya sebesar 13,25 juta token Luncy guys. Dan ini terlihat ya dari gambar di sini guys bahwa untuk total Luncy supply-nya ini semakin sedikit dan turun drastis ya setelah Binance melakukan pembakaran yang cukup signifikan guys. Ini menarik ya. Dan kita tunggu aja ya kira-kira dengan apa yang dilakukan oleh Binance ini bisa membuat harga dari Luna Classic ini bisa naik lagi seperti dulu atau apakah tidak berefek apa-apa guys. Karena bisa dibilang ya untuk Luna Classic ini orang-orang juga sudah merasa sakit hati dengan kehancuran kemarin ya, dan untuk bisa bangkit lagi kayaknya agak berat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan guys, siapa tahu ya dengan semakin sedikitnya supply untuk token Luna Classic ini bisa aja para investor baru ataupun mungkin ada investor lama yang masih optimis dengan project Luna Classic ini masuk kembali untuk berinvestasi di dalamnya dan bisa membuat harga ini naik lagi guys. Kita tunggu aja ya nanti efeknya seperti apa, dan kita langsung menuju ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi ya, dimana di sini diinformasikan bahwa Semafor ini mengklaim Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang mempertimbangkan tuduhan penipuan guys terhadap Binance. Nah ini menarik juga ya. Jadi menurut klaim Semafor, pejabat Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang mempertimbangkan tuduhan penipuan terhadap pertukaran kripto Binance, tetapi khawatir tentang biaya yang harus ditanggung oleh konsumen menurut sumber yang mengetahui masalah ini guys. Menurut Semafor, Jaksa Federal khawatir jika mereka mendakwa Binance, hal itu dapat menyebabkan pelarian di pasar saham seperti yang terjadi pada platform FTX yang sekarang bangkrut dan menyebabkan konsumen kehilangan uang mereka dan berpotensi menyebabkan kepanikan di pasar kripto. Menurut sumber ya, jaksa sedang mempertimbangkan opsi lain seperti denda dan perjanjian penangguhan atau non-penuntutan. Hasil ini bisa menjadi kompromi yang mengurangi kerugian konsumen sambil meminta Binance bertanggung jawab atas dugaan perilaku kriminal. Ini menurut laporan dari Semafor guys. Nah untuk isu ini masih belum jelas ya apakah benar atau enggak, dan dari pihak Binance pun juga masih belum ada statement secara resminya. Dan Semafor pun juga masih belum secara resmi ya untuk mengklaim penipuan yang dialami. Dan sekali lagi Binance mendapatkan tantangan lagi guys. Dan kita doakan aja semoga badai yang terus menerpa Binance ini tetap membuat Binance semakin kuat ya. Dan tentu saja jika ini terbukti Binance masih bisa bertahan dari semua terpaan ujian ini, itu akan membuktikan ya bahwa exchange Binance ini sangat kuat guys untuk ekosistemnya juga, para holdersnya juga, dan yang pasti komunitasnya yang sangat solid guys. Ini keren banget ya. Dan untuk sementara guys cukup ya informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik ya untuk kita informasikan kepada teman-teman semua. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.